Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Anggraini dengan NIM 2101040022 dari kelas PPSI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konstruksi kalimat pada dialog film Hafalan Sholat Delisa karya Terelie. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Film Hafalan Sholat Delisa merupakan film yang diadaptasi langsung dari novel karya Terelie. Novel ini merupakan novel karya Terelie yang terlaris dari karya-karya lainnya. Kisah inspiratif tentang keluarga dari isu besar tsunami di Aceh menyebabkan novel ini laris dan dikenal secara internasional. Sajian film ini sangat sederhana dan pilihan bahasa yang dipakai merupakan bahasa lisan yang umum digunakan sehari-hari. Jika dilihat dari segi tata bahasa, yang digunakan berbeda dengan bahasa yang standar, baik dilihat dari pilihan kata maupun dari struktur atau pola urutan kalimat. Konstruksi kalimat yang berbeda tersebut merupakan suatu fenomena bahasa yang menarik untuk diamati. Yang B. Rumusan masalah. Berdasarkan pernyataan di atas berikut, rumusan masalah yang telah penulis susun. Yang pertama ada bagaimana struktur kalimat pada dialog film Hafalan Sholat Delisa karya Terelie. Yang kedua ada apa saja jenis-jenis kalimat pada dialog Hafalan Sholat Delisa karya Terelie. Yang C ada tujuan. Yang pertama, mengetahui struktur kalimat pada dialog film Hafalan Sholat Delisa karya Terelie. Yang kedua, ada mengetahui jenis-jenis kalimat pada dialog film Hafalan Sholat Delisa karya Terelie. Bab 2. Landasan teori. A. Pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa yang mengandung pikiran lengkap. Sebuah kalimat paling kurang mengandung subjek dan predikat. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik, turun, dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Pada wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan, dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam suatu inti, belum mengalami perubahan-perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan, kalimat, ataupun keterangan subjek, predikat, objek, maupun pelengkap. Yang B. Unsur-unsur kalimat. Dalam bahasa Indonesia digunakan aturan SPO atau SPOK, subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek keterangan. Berikut beberapa unsur kalimat. Yang A. Subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Yang B ada predikat. Predikat merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Predikat berfungsi menjelaskan subjek. Yang C ada objek. Objek yaitu keterangan predikat yang memiliki hubungan erat dengan predikat. Unsur kalimat ini bersifat wajib dalam susunan kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang sedikitnya memiliki 3 unsur utama, subjek, predikat, dan objek. Predikat yang berupa verba intransitif kebanyakan berawalan ber atau ter, tidak memerlukan objek. Sedangkan verba transitif yang memerlukan objek kebanyakan berawalan me. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang bersifat wajib ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat. Lalu yang E ada keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Terdapat beberapa jenis keterangan, yaitu keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan suasana. Selanjutnya yang C ada pola dasar kalimat. Yang pertama ada kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Contohnya, mereka sedang berenang.
2. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Yang ketiga ada kalimat dasar berpola SP pelengkap. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, anaknya beternak ayam. Yang keempat ada kalimat dasar berpola SPO pel. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, dia mengirim saya surat. Yang kelima, kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Contohnya, mereka berasal dari Surabaya. Kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Yang ketujuh, kalimat dasar berpola SPPK. Kalimat dasar ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Yang kedelapan, kalimat dasar berpola SPOPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, dia mengirim ibunya uang setiap bulan. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama, ada jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan atas. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Yang kedua ada kalimat bersusun. Kalimat bersusun adalah kalimat yang terjadi dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Yang ketiga ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat ini terdiri dari induk kalimat dan inti anak kalimat. Yang kedua ada jenis kalimat berdasarkan struktur klausa. Berdasarkan struktur klausanya, kalimat dibedakan atas kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Kedua jenis kalimat ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat. Yang kedua ada kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa yang tidak lengkap, terdiri hanya dari subjek, hanya predikat atau objek. Yang ketiga, jenis kalimat berdasarkan amanat yang dikandungnya. Berdasarkan amanat yang dikandung, kalimat dibedakan atas. Yang pertama ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang mengandung intonasi deklaratif yang dalam ragam tulisan diberi tanda titik pada akhir konstruksi. Kalimat yang dikandungnya berupa pemberitaan atau pernyataan. Yang kedua ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung intonasi interrogatif yang dalam ragam tulisan diberi tanda tanya pada akhir konstruksi. Amanat yang dikandungnya berupa pertanyaan atau keinginan memperoleh jawaban. Yang ketiga ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berupa perintah. Yang keempat ada kalimat adjektif. Kalimat adjektif adalah kalimat yang memberikan keterangan tambahan pada kalimat pernyataan, dapat lengkap, dapat pula tidak lengkap. Yang kelima ada kalimat responsif. Kalimat responsif adalah kalimat terikat yang berhubungan dengan pernyataan yang mendahuluinya, dapat lengkap, dapat tidak lengkap. Kalimat responsif biasanya juga disebut kalimat jawaban atau kalimat tambahan. Yang keenam ada kalimat interjektif. Kalimat interjektif adalah kalimat seruan yang mengungkapkan perasaan, dapat lengkap, dapat juga tidak lengkap.
Yang keempat, ada jenis kalimat berdasarkan pembentuknya dari klausa inti dan perubahannya. Berdasarkan pembentukan kalimat dari klausa inti dan perubahannya, kalimat dibedakan atas. Yang pertama, ada kalimat inti atau kalimat dasar. Kalimat inti adalah kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap, bersifat deklaratif, aktif, dan netral. Yang kedua ada kalimat bukan inti. Kalimat bukan inti adalah kalimat yang terbentuk dengan pengubahan pola kalimat inti melalui proses seperti pemafsiran, pengingkaran, penanyaan, penambahan, pemerintahan, penginversian, dan pelepasan. Selanjutnya yang kelima ada jenis kalimat berdasarkan fungsi sebagai pembentuk paragraf. Berdasarkan fungsi kalimat sebagai pembentuk paragraf, kalimat dibedakan atas kalimat bebas dan kalimat terikat. Kalimat bebas adalah kalimat yang mempunyai potensi untuk menjadi ujaran lengkap atau kalimat yang dapat memulai sebuah paragraf wacana tanpa konteks lain dari penjelasan. Sedangkan kalimat terikat adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap. Biasanya kalimat terikat ini menggunakan salah satu tanda ketergantungan atau keterkaitan seperti penanda, perangkaian, penunjukan, dan anaforis. Bab 3 pembahasan. Yang pertama, struktur kalimat. Dialog dalam film Hafalan Sholat Delisa dibangun oleh kalimat tunggal. Hal ini dibuktikan oleh contoh kalimat 1 yaitu pola kalimat SP. Kalimat satunya yaitu Delisa bangun. Delisa sebagai subjek dan bangun sebagai predikat. Keterangannya Delisa pronoun dan bangun verb. Perannya Delisa sebagai pelaku dan bangun sebagai statis. Kalimat 1 di atas menggambarkan bahwa kalimat dibangun oleh subjek yang berkategori pronomina Delisa, konstituen bangun merupakan verba. Pola berkalimat SPO. Delisa subjek belum pakai predikat kerudung objek. Pada kalimat 38, fungsi subjek diisi oleh pronominal Delisa yang berperan sebagai pelaku. Fungsi predikat diisi oleh frasa adverbial belum pakai yang berperan menyatakan sebuah keadaan atau situasi yang terjadi. Kemudian diikuti oleh fungsi objek yang diisi oleh nomina kerudung yang berperan sebagai sasaran. Selanjutnya ada pola kalimat SPOK. Fatimah sebagai subjek, pilihin sebagai predikat, yang cocok sebagai objek, buat Umi sebagai keterangan. Pada kalimat 53 diketahui bahwa Fatimah berfungsi sebagai subjek yang merupakan pronominal dan berperan sebagai pelaku. Fungsi predikat, pilihin, berupa verba yang berasal dari kata pilih kemudian dilengkapi oleh afiks in dan berperan sebagai tindakan aktif. Yang cocok merupakan fungsi objek yang merupakan frasa nominal yang berperan sebagai sasaran. Tidak lupa juga fungsi keterangan buat Umi merupakan frasa nominal yang berperan sebagai penerima. Pola kalimat majemuk. Berikut adalah beberapa tipe kalimat yang ditemukan dalam dialog film Hafalan Sholat Delisa sebagai berikut. Yang pertama, pola kalimat majemuk setara. SP plus SP. Aku sebagai subjek menangis predikat karena konjungsi. Aku sebagai predikat Aku sebagai subjek sedih sebagai predikat. Yang kedua ada pola kalimat majemuk bertingkat konjungsi plus SPO plus KSP. Kalau sebagai konjungsi, Delisa sebagai subjek, nggak hafal sebagai predikat, bacaan sholatnya sebagai objek, nanti sebagai keterangan, Umi sebagai subjek, ambil lagi sebagai predikat. Yang kedua ada jenis-jenis kalimat.
Yang pertama ada jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa pada dialog film Hafalan Sholat Delisa. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang terdapat dalam dialog film Hafalan Sholat Delisa ada Kak Sofi juga ikut. Kalimat tersebut berpola SP, yang diketahui bahwa tipe ini merupakan salah satu pola kalimat tunggal. Kalimat ini terdiri dari fungsi subjek yang diisi oleh frasa pronominal Kak Sofi dan diikuti oleh predikat yang diisi oleh frasa adverbial juga ikut. Selanjutnya ada contoh kalimat, kamu tidak kangen mereka. Berdasarkan kalimat tersebut berpola S-people, diketahui bahwa fungsi subjek diisi oleh pronominal kamu, fungsi predikat kalimat tunggal diisi oleh frasa verbal tidak kangen yang diikuti oleh pelengkap yang diisi oleh pronominal mereka. Selanjutnya ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan atau kedudukan yang setara. Ada beberapa contoh yang ditemukan sebagai berikut. Gue punya tawaran dan kasih paruh harga. Kalimat 69 tersebut terdiri atas dua predikat, yaitu frasa verba punya tawaran dan verba kasih yang dihubungkan dengan konjungtor dan sudah hafal kok tapi Delisa masih suka salah he. Pada kalimat 168 dihubungkan oleh konjungtor tapi. Kalimat 168 terdiri atas dua frasa adverbial dan klausa verba, yaitu sudah hafal kok dan Delisa masih suka salah. Selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Terdapat beberapa contoh kalimat majemuk bertingkat yang ditemukan, yaitu sebagai berikut. Kamu kan sudah janji kalau tidak masuk kamu jadi kiper. Berdasarkan kalimat tersebut dapat diketahui bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat. Hal ini diketahui oleh bagian kalimat yang didahului kata penghubung, disebut anak kalimat atau klausa subordinatif. Sedangkan bagian sebelumnya disebut klausa utama atau induk kalimat. Pada kalimat 112 terlihat bahwa klausa utama kamu sudah janji dihubungkan dengan klausa subordinatif tidak masuk kamu jadi kiper dengan menggunakan konjungtor kalau. Dalam kalimat 122 klausa utama pada fungsi subjek diisi oleh pronominal kamu dan fungsi predikat diisi oleh frasa verba sudah janji. Klausa subordinatif pada fungsi predikat diisi oleh frasa verbal tidak masuk. Fungsi subjek diisi oleh pronominal kamu dan fungsi pelengkap diisi oleh frasa nomina jadi kiper. Selanjutnya yang D ada kalimat majemuk campuran. Adapun beberapa contoh kalimat majemuk campuran adalah sebagai berikut. Dia meminta aku menjemputnya di sekolah, tapi seperti biasa aku tidak bisa menjemputnya sehingga ibunya yang pergi menjemputnya. Pada kalimat 265 ini terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara ditandai oleh konjungtor tapi yang merupakan penghubung perlawanan dan kalimat majemuk bertingkat yang ditandai dengan konjungtor sehingga. 2. Jenis kalimat berdasarkan klasifikasi sintaksis pada dialog film Hafalan Sholat Delisa. Yang pertama ada kalimat deklaratif. Warna ungu itu bikin wajah menjadi gelap. Berdasarkan penjelasan di atas, kalimat 51 merupakan sebuah kalimat deklaratif. Hal ini dibuktikan oleh adanya informasi atau berita yang terdapat dalam kalimat tersebut. Informasi yang terdapat dalam kalimat tersebut meliputi warna ungu itu bikin wajah menjadi gelap pada kalimat 51. Frasa adjektiva menjadi gelap didahului oleh prefiks man yang membentuk kata kerja aktif. Yang kedua ada kalimat imperatif. Ambil cepat. Pada kalimat 35, kalimat imperatif ditandai oleh kehadiran verba dasar pada awal kalimat. Verba dasar ambil pada kalimat 53 merupakan predikat yang mengandung makna inherent.
perbuatan dan dapat digunakan pada kalimat imperatif. Siapkan kamar operasi. Dilihat berdasarkan segi ketransitifannya, kalimat 247 merupakan kalimat imperatif transitif, memerlukan objek. Pada kalimat 247 ditandai oleh kehadiran sufiks kan pada kalimat siapkan kamar operasi, berfungsi membentuk kalimat perintah. Tanpa adanya sufiks kan, maka kalimat tersebut bukanlah kalimat perintah. Kalimat imperatif ditandai oleh hadirnya verba yang siap mengandung makna perbuatan yang dilengkapi oleh frasa nomina kamar operasi sebagai objek yang melengkapi kalimat imperatif transitif ini. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Kenapa ya Delisa susah bangun? Berdasarkan contoh tersebut, terlihat bahwa kedua kalimat interrogatif tersebut ditandai adanya kata penanya kenapa dan kok yang diakhiri oleh intonasi tanya berupa tanda tanya. Kata kenapa pada kalimat 19 menjadikan kalimat berita menjadi kalimat tanya. Abi, gimana kabar Abi? Kalimat tersebut ditandai oleh adanya penanya gimana pada kalimat 59 dan diakhiri oleh intonasi berupa tanda tanya. Kata penanya gimana merupakan bentuk tidak baku dari kata penanya bagaimana. Kata ini berfungsi mengubah kalimat pertanyaannya menjadi kalimat tanya. Yang D ada kalimat eksklamatif. Kalimat eksklamatif secara formal ditandai oleh kata alangkah, betapa, atau mungkin atau bukan main pada kalimat predikat adjektiva. Kalimat ini merupakan kalimat yang menuangkan emosi seperti karena kaget, kagum, takjub, terkejut, heran, marah, sedih, gemas, kecewa, tidak suka, dan sebagainya yang dapat diuraikan sebagai berikut. Wah, bagus. Pada kalimat 79, wah bagus merupakan sebuah kalimat eksklamatif yang dibuktikan melalui kata wah yang berarti kagum akan sesuatu. Yang ketiga ada jenis kalimat berdasarkan kelengkapan unsurnya pada dialog film Hafalan Sholat Delisa. Berdasarkan kelengkapannya, unsur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kalimat lengkap. Kamu pasti akan mendapatkannya. Pada kalimat 100 terdapat fungsi subjek kamu dan predikat akan mendapatkan yang berfrasa dan tidak terdapat fungsi objek. Namun kalimat tersebut telah cukup menjadi satu kesatuan yang sekurang-kurangnya terdiri atas unsur S dan P. Yang kedua adalah kalimat tidak lengkap. Berikut merupakan contoh kalimat tidak lengkap adalah sebagai berikut. Tidak boleh berharap terlalu banyak tahu. Berdasarkan kalimat tersebut, kalimat 47 merupakan kalimat tak lengkap. Hal ini ditandai oleh ketidakhadiran subjek dan predikat di dalamnya. Pada kalimat 47 tidak boleh berharap terlalu banyak tahu berpola PK yang merupakan klausa verba dan tidak adanya fungsi subjek yang membuat kalimat ini menjadi kalimat tidak lengkap. Yang selanjutnya ada bab 4 penutup. Yang A, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konstruksi kalimat pada dialog film Hafalan Sholat Delisa, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu struktur kalimat tunggal terdiri atas 8 pola, yaitu SP, SPO, SPK, SPPL, SPOK, SPOPL, PK, dan PO. Struktur kalimat majemuk terdiri atas 5 pola, yaitu pola kalimat majemuk setara SP plus SP, pola kalimat majemuk setara SP plus PO, pola kalimat majemuk setara SP plus PK, pola kalimat majemuk bertingkat konjungsi plus SPO plus KSP, dan pola kalimat majemuk setara SP plus SPO. Jenis kalimat yang ditemukan pada dialog film Hafalan Sholat Delisa terdiri atas kalimat berdasarkan jumlah klausanya, kalimat berdasarkan sintaksis, dan kalimat berdasarkan kelengkapan unsurnya. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya terdiri atas kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Jenis kalimat berdasarkan klasifikasi sintaksisnya terdiri atas kalimat deklaratif, kalimat berita, kalimat imperatif, kalimat perintah,
kalimat integratif, kalimat tanya, dan kalimat eksklamatif. Jenis kalimat berdasarkan kelengkapan unsurnya terdiri atas kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Selanjutnya B. Saran. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Karena itulah penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pemicu untuk mendalami materi struktur kalimat dan jenis-jenis kalimat. Untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, diharapkan untuk lebih giat belajar sintaksis, dikarenakan mata kuliah ini adalah bagian dari cabang ilmu bahasa yang penting untuk dipelajari. Selanjutnya ada daftar pustaka. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.